Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Bisnis B, mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen mengaku Prof. Dr. Kori Yohana dan dosen praktisi Bapak Andreas. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai UAS Statistika Ekonomi dan Bisnis. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok. Dengan saya sendiri, Kanya Gita Saraswatia, dan rekan saya, Najwa Amira Andita, Khalidia Nursania, Amara Nursifa, Nurul Rizky Hasanah. Selanjutnya, di video kali ini kami diberikan soal sebagai berikut yang harus kami selesaikan. Yang pertama, apakah masing-masing data variabel kelompok berdistribusi normal? Yang kedua, apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok? Yang ketiga, buatlah hipotesis antara variabel independen dan dependen dengan hipotesis pertama, yaitu pengaruh antara variabel X1 terhadap Y, hipotesis 2, yaitu pengaruh antara variabel X2 terhadap Y, dan hipotesis 3, pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Lalu soal yang keempat, hitung korelasinya antar variabel independen dan dependen. Yang terakhir, uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kami memerlukan data untuk kami olah. Di sini kami sudah membuat data dengan jumlah responden sebanyak 50 yang dapat dilihat pada layar. Data ini terdiri atas beberapa variabel. Variabel yang pertama ada gender. Dari variabel pertama ini merupakan data nominal dan di sini kami menemukan ada dua gender. Yang pertama pria dan yang kedua ada wanita. Baik. Selanjutnya pada variabel kedua yaitu ada lama pengalaman yang merupakan data ordinal. Di sini kami bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengalaman kurang dari 10 tahun dan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dan sisanya untuk variabel pengetahuan, kerajinan, dan variabel kualitas kerja merupakan data scale. Di sini yang merupakan variabel dependen adalah kualitas kerja. Nah, langsung saja, selanjutnya kami telah berhasil mengolah data tersebut untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Baik, untuk pertama, kita akan menyelesaikan soal untuk mencari data variabel yang berdistribusi normal. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Yang pertama, langkah pertama kita masuk ke Analyze. Setelah itu, kita cari deskriptif statistik. Lalu kita beralih ke Explore. Selanjutnya, kita lihat di panel listnya yaitu kualitas kerja, dan ada faktor listnya yaitu gender dan lama pengalaman. Selanjutnya, kita klik plot. Setelah itu kita checklist normality plots with test. Setelah itu continue. Dan oke. Setelah itu langsung muncul data olahan yang kita perlukan. Di sini kita scroll aja ke bawah sampai menemukan test of normality-nya. Jadi kita akan ambil dua tabel test of normality. Yang pertama yaitu untuk gender dan kedua untuk lama pengalaman. Nah, langsung aja bisa kita copy paste langsung ke Word untuk kita interpretasikan. Nah, di sini bisa dilihat untuk prasyarat distribusi normal yaitu berada pada signifikasi 0,05 dan pada data gender signifikasi berada pada 0,183 pada pria dan 0,696 pada wanita. Jadi dapat disimpulkan data gender tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya untuk lama pengalaman masih dengan prasyarat yang sama yaitu 0,05 pada uji normalitas berdasarkan lama pengalaman di mana signifikasi berada pada 0,082 dan 0,436 dapat disimpulkan dari tersebut berdistribusi normal. Itu dia untuk nomor 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk mendeteksi ada outlier atau tidak itu bisa dilihat pada bagian box plot. Nah, data ini tuh tidak ada outlier karena tidak terdapat titik-titik yang berada di sekitar whisker. Nah, whisker itu yang warna biru. Jadi, jika terdapat outlier atau data ekstrim, maka lebih baik dihilangkan saja atau tidak digunakan.
Jadi dapat disimpulkan tidak ada outlier yang terdeteksi untuk kualitas kerja berdasarkan lama pengalaman karena tidak terdapat titik-titik yang berada di sekitar Whisker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita ke uji hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis dapat dilakukan dengan cara kita pertama-tama mengklik Analyze, lalu klik Regression, Linear, lalu kita masukkan ke data dependent ini, masukkan kualitas kerja, lalu ke independen kita masukkan pengetahuan dan kerajinan. Lalu kita pencet statistik pada kolom di sebelah kanan. Lalu checklist, model fit, collinearity diagnostic, dan estimates. Lalu di continue. Lalu klik plots. Masukkan spreadsheet pada kolom Y dan Zepred pada kolom X. Lalu ini di uncentang aja ya, jangan dicentang. Lalu klik continue. Itu pencet save lagi yang di sebelah kanan. Jangan lupa cek checklist unstandardized. Itu klik continue lagi. Lalu klik OK. Nah, nanti muncul outputnya. Nah, dari output ini kita akan menggunakan tabel ANOVA dan tabel koefisien. Lalu boleh di copy di Word-nya untuk interpretasikan. Nah, setelah di copy ke Word tadi, kita akan menguji hipotesis berdasarkan hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. H0 pada hipotesis 1 yaitu tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kualitas kerja, sedangkan H1 terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kualitas kerja. Lalu hipotesis 2, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh antara kerajinan terhadap kualitas kerja, dan H1-nya terdapat pengaruh antara kerajinan terhadap kualitas kerja. Lalu pada hipotesis 3, hanya tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan dan kerajinan terhadap kualitas kerja, dan yang satunya terdapat pengaruh antara pengetahuan dan kerajinan terhadap kualitas kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji T. Uji T ini untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Dan juga dilakukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu kualitas kerja. Nah, dari tabel koefisien tersebut, dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00, yang berarti kurang dari 0,05. Nah, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pada hipotesis 1 mendukung H1 atau terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kualitas kerja. Nah, sedangkan pada hipotesis 2 atau pada variabel kerajinan terdapat nilai signifikansi sebesar 0,446 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi pada hipotesis 2 ini mendukung H0 atau tidak terdapat hubungan antara kerajinan dengan kualitas kerja. Nah, selanjutnya kita beralih ke UJF. UJF ini menggunakan tabel ANOVA yang dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu kerajinan dan pengetahuan dengan variabel dependen yaitu kualitas kerja secara simultan. Nah, UJF ini juga dilakukan untuk menguji hipotesis 3. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Berarti hipotesis 3 ini mendukung H1 atau terdapat pengaruh antara pengetahuan dan kerajinan terhadap kualitas kerja. Nah, selanjutnya korelasi berganda akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk menghitung korelasi berganda antara variabel independen dan dependen, step yang pertama yaitu pencet Analyze, terus Regression, dan Linear. Terus nantinya akan muncul masukkan kualitas kerja ke dependen dan pengetahuan sama kerajinan ke independen. Lalu statistik,
Terus checklist yang R-square change. Terus hapus yang collinearity diagnostic. Continue. Terus yang save. Itu centang yang understand nice. Oke. Nah, ini hasil dari keseluruhan datanya. Namun untuk mencari korelasi itu hanya pakai yang model summary aja. Kembali ke Word untuk interpretasinya. Dari model summary ini diketahui yaitu significant exchange kurang dari 0,5 itu artinya berkorelasi dan lebih dari 0,05 yaitu tidak berkorelasi. Dan hasil dari tabel summary ini yaitu significant exchange-nya yaitu 0,00 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi antara pengetahuan dan kerajinan memiliki korelasi atau memiliki hubungan terhadap kualitas kerja. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel independen dan dependen, maka dapat dilihat dari nilai R. Nah, dengan syarat rate hubungan jika 0,0 sampai 0,20 tidak ada korelasi, 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah, 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat, dan 0,81 sampai 1,00 korelasi sempurna. Dan dari nilai R tabel model summary di atas, yaitu adalah nilainya 0,634, maka pengetahuan dan kerajinan memiliki korelasi kuat terhadap kualitas kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, di sini kita akan masuk ke uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Di sini kita akan masuk, kita ulang lagi ya step yang awalnya tadi, kita bisa klik analis, lalu regression, kita masuk ke linear, lalu pastikan dependennya ini kualitas kerja, udah benar, lalu independennya pengetahuan dan kerajinan, lalu di bagian statistik, kita checklist bagian collinearity diagnostic, lalu continue, di bagian plots-nya kita masukkan S-recit untuk Y dan juga Z-plat di bagian X, lalu ini histogram dan normal probability plotnya kita centang aja, lalu continue. Bagian save, pastikan unstandardized residualnya dicentang juga, lalu continue, lalu di OK. Nah, nanti di sini akan keluar banyak outputnya, cuma kita akan cari dengan cara lain lagi, dengan non-parametric test, untuk dari metode Kolmogorov, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, lalu kita masukkan yang unstandardized residual untuk tes variabilisnya, dan pastikan tes distributionnya normal, lalu OK. Nah, di sini udah ada untuk Kolmogorov-Smirnovnya juga. Berarti semua output untuk uji multikolinearitas, normalitas, heteroskedastisitas udah ada semua, termasuk koefisien determinasi untuk regresi berganda, tinggal linearitas. Nah, untuk linearitasnya kita pakai analis, lalu compare means, lalu means. Di sini masukkan dependent list-nya kualitas kerja, lalu di layer satunya masukkan yang independent list-nya yang pengetahuan dan kerajinan, lalu option. Pastikan ini ANOVA table dan juga tes for linearity-nya dicentang, lalu continue, langsung oke aja. Terus nanti di sini keluar ada dua ANOVA table, yang pertama pengetahuan terhadap kualitas kerja, lalu kerajinan terhadap kualitas kerja. Nah, semua output yang tadi sudah kita analisis, kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Nah, untuk uji normalitas, kita menggunakan normal p-plot of regression standardized residual dan juga Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk normal p-plotnya, di sini prasyarat normal itu jika dots-nya ini mengikuti garis diagonal
Dan untuk Kolmogorov, signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Di sini bisa dilihat hasil data yang udah kita dapat. Di sini terlihat bahwa dots-dotsnya ini mengikuti garis diagonal. Dan juga di sini signifikansinya 0,2, berarti lebih dari 0,05, berarti data terdistribusi dengan normal. Lalu untuk uji linearitas, di sini prasyaratnya ada hubungan yang linear jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini kita lihat di pengetahuan terhadap kualitas kerja, deviation from linearity-nya signifikansinya adalah 0,861, yang artinya lebih besar daripada 0,05, berarti pengetahuan ini memiliki hubungan yang linear dengan kualitas kerja. Lalu kerajinan terhadap kualitas kerja, deviation from linearity-nya adalah 0,305, yang artinya lebih besar daripada 0,05, berarti kerajinan memiliki hubungan yang linear dengan kualitas kerja. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, kita memakai scatter plot. Nah, di sini prasyaratnya tidak ada gejala heteroskedastisitas jika dots ini tidak membentuk pola tertentu. Nah, bisa dilihat dari data yang kita dapat di sini kan tidak membentuk pola tertentu ya. Jadi dia menyebar di atas 0 dan juga di bawah 0, jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kami analisis ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu untuk multikolinearitas, kita pakai yang koefisien. Nah, di sini kita lihat di bagian tolerance dan juga VF. Nah, di sini pengetahuan dan kerajinan memiliki tolerance 0,998, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas karena toleransinya ini lebih besar daripada 0,1. Lalu VF-nya sebesar 1,002, berarti dia juga tidak terjadi multikolinearitas karena VF-nya lebih kecil daripada 10. Lalu yang terakhir ini regresi bergandanya koefisien determinasi. Kita pakai model summary dari output yang pertama juga. Nah, di sini bisa dilihat dari R square-nya. Nah, R square-nya ini kan 0,402 kan. Nah, atau 40,2%. Nah, ini artinya 40,2% kualitas kerja dipengaruhi oleh kerajinan dan pengetahuan. Nah, sisanya yang 100 dikurang 40,2 dan menghasilkan 59,8%, ini dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu adalah uji-uji analisis yang sudah kami lakukan untuk memenuhi soal UAS di atas. Sekian penjelasannya, boleh disambungkan ke Kanya untuk ditutup presentasi. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjelaskan pemaparan tadi. Itu dia akhir dari presentasi kami. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.